Selamat pagi. Selamat pagi Mama. Pagi Mas Andit. Selamat datang lagi di podcast Keluarga Nandito. Refleksi perjalanan homeschooling di bulan Mei kemarin ya, Mei 2022. Oke. Mari kita mulai dari perjalanan atau refleksinya anak-anak ya. Ya, oke. Atau kita mulai dari bulan ini tuh adalah bulan yang seru kalau buat aku. Mama seru, aku juga menulis hal yang sama, seru. Gitu. Wow, karena banyak keseruan di bulan ini. Iya, hal-hal yang banyak di luar rencana gitu banyak ya. yang terjadi. Banyak yang menarik, banyak yang seru ya, itu menjadi sebuah kesimpulan dari bulan Mei 2022 ini adalah bulan yang seru. Dan ternyata kita menuliskan yang sama ya, tanpa disengaja. Tuh, mari kita lihat apa yang menurut anak-anak menarik di bulan ini. Oke, kita mulai dari refleksinya Oji. Dari Yanti dulu deh. Dari Yanti dulu boleh. Kalau dari Yanti usia 10 tahun, refleksi bulan Mei, hal yang menarik yang aku pelajari, cara dapat uang banyak di My Hello Kitty Cafe, game ya. Oke. Jadi memang kami mengajak Yanti untuk menuangkan yang menarik itu terserah dari manapun ya, termasuk dari apa yang sedang dia sukai. Misalnya main game, dia ada game itu My Hello Kitty Cafe itu, dan katanya dia tahu cara dapat uang banyak. Aku juga nggak tahu uang banyak yang mau jadi apa gitu ya. Tentu ini kan uang virtual ya, uang di dalam game itu, tapi menurut dia itu menarik. Ya itulah sesuatu yang kita hargai ya dari apa yang dipikirkan oleh Yanti mengenai hal yang menarik. Oke, lanjut keterampilan yang ditingkatkan. Yang ditingkatkan bangun pagi katanya. Dia mau bangun pagi lebih baik lagi gitu karena mau stretching, mau melakukan hal-hal lain ya seputar olahraga. Hal yang disyukuri sehat selalu. Hal yang perlu diperbaiki bangun pagi. Masih ke bangun pagi ya. Hal yang bisa ditingkatkan olahraga. Memang perlu ditingkatkan itu. Ya, hal yang menarik perhatianku buat corn dog. Jadi di bulan Mei kemarin ada project corn dog ya, membuat makanan yang isinya sosis, keju mozzarella, dibungkus tepung, digoreng, tepung roti terus digoreng. Iya, dan dia tertarik banget. Kayaknya dia lihat di YouTube. Terus dia bolak-balik ngajak aku bikin. Terus ngajak lihat cara bikinnya. Ya udah akhirnya dibeliin bahan-bahannya, ya udah dijadiin project masak sekalian gitu ya. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, nonton Doctor Strange. Becky Esther datang. Temannya. Teman seumurannya ya. Iya. Esther sama Becky. Rencanaku bulan depan menyelesaikan project komiknya itu. Ya emang ini lumayan mut-mutan, berproses, dan memang perlu terus didampingi dan dibangkitkan terus semangatnya gitu ya. Terus renang BNT ya, kebetulan bulan Juni ini sudah mulai bisa latihan setelah sebelumnya cuti karena cuti terpaksa sebenarnya. Cuti karena renovasi kolam klub tempat mereka latihan. Itu mundur sampai 2 minggu, sampai pertengahan bulan. Terus ya kita pikir tanggung banget ya kalau kemudian mulai di tengah-tengah, ya udah deh kita putuskan untuk cuti dulu, break aja sampai kemudian ketemu bulan ini, bulan Juni. Ya gitu. Sip, kalau dari Yanti gitu. Sekarang kita masuk dari Oji, refleksi bulan Mei. Oji sekarang usia 12 tahun. Hal yang menarik yang dipelajari tentang laut dan koral. Itu rangkaian kejutan dia bisa ikut acara sekolah ya. Sekolah. Tulisannya sekolah gitu. Kita nyebutnya ya bisa sekolah, bisa sekolah gitu. Nanti kita cerita lebih detail tentang kegiatan itu. Iya. Keterampilan yang ditingkatkan by STEM di renang. Itu juga luar biasa itu. Ya, dengan kondisi kolam tadi yang renovasi. Kondisi
kolam renovasi, latihannya mandiri. Bayangkan kalau latihannya sendiri itu kan ya ada kita memilihkan event sekolah di tengah-tengah latihannya dia bisa tetap FaceTime, itu luar biasa. Iya. Hal yang perlu diperbaiki, olahraga darat lebih sering. Olahraga darat tuh berarti ini sih lebih mungkin katrol, skipping, pokoknya yang apa dia perlu ada, dia melalui lomba kemarin itu kan dia tuh ada yang hal yang dia syukuri kan bisa melewati Kejurprov kan. Jadi dia sepertinya dari feedback dari pelatihnya, kalau aku ngobrol itu sama Kak Guntur, dia bilang bahwa ya memang yang perlu ditingkatkan dari Oji itu endurance, dia daya tahan, kekuatan badannya, ototnya itu perlu ditingkatkan, namun dengan cara yang wajar. Tidak dipaksa yang suplemen, nge-gym nggak usah lah, pokoknya ngalir aja, yang penting anaknya seneng renang. Nah itu yang kayaknya dia akhirnya memasukkan itu sebagai hal yang perlu diperbaiki. Oke, kita lanjut. Hal yang bisa ditingkatkan daya tahan di renang, kayak tadi baru dibahas ya. Terus hal yang menarik perhatian, diving di laut bersama kayak, bermain kayak. Iya, jadi itu masih rangkaian kegiatan yang di sekolah itu. Jadi ada divingnya, ada snorkeling. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, bisa pergi ke Pulau Seribu tanpa orang tua. Gitu. Betul. Rencanaku bulan depan. Nah, ini rencana bulan depan kalau jadi ke Jurnas. Itu juga menjadi sesuatu masih belum ada tanggal. Yang kita juga kalau ngomong-ngomong tentang ke Jurnas ini, jadi Kejurprov itu ya ini kami kan belajar ya teman-teman ya, apa kita belajar tentang dunia renang yang kami jalani, dan kami itu sudah meniatkan maunya renang itu adalah sebuah sarana untuk Oji menjaga kesehatan. Iya, benar. Oji dan Yanti jaga kesehatan. Jadi kadang-kadang nanya, anaknya mau jadi atlet ya? Enggak, sebetulnya kami tidak mengarahkan anak kami ke sana. Namun ketika ternyata anaknya berminat, punya kapasitas, didukung oleh coachnya, dan kami sudah selalu obrolkan kita jalankan prosesnya dengan jalan yang benar ya, Ji. Pokoknya kita ikuti prosesnya secara alamiah. Kalau ternyata nanti dalam perjalanan ada hal-hal yang menurut pertimbangan kita bersama nggak asik buat dijalani, ya udah kita cari jalan lain aja lah gitu. Yang penting kamu tuh suka renang, kamu sehat, kamu bisa bantu orang, kamu bisa mendeliverkan ilmunya suatu hari ke orang lain. Nah, jadi ketika di Kejurprov ini kami jadi baru paham ini memang ternyata ajang seleksi. Ajang seleksi. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga di dunia renang, ada namanya limit ya, batasan dari setiap gaya, setiap nomor gaya, mau jarak pendek maupun jarak jauh tuh sudah ditetapkan standar limitnya, dan itu berlaku internasional. Nah, ini yang kalau sudah bisa lewat itu ada dua tahap yang kami pahami, ada limit B sama ada limit A. Nah, Uji itu dari semua gaya yang dia ikutin kemarin itu limit B-nya sudah lewat, dan kemarin ketika ke Jurprov ada 3 gaya yang limit A-nya berhasil lewat. Untuk KU usia dia untuk ya. KU 3 betul, itu juga setiap KU juga beda-beda. Karena ada KU 3, KU 2, KU 1 sama senior. Nah, kalau seorang anak itu berhasil melewati limit A, konon ceritanya, ini kami masih belum bisa menyimpulkan sekarang karena masih dalam proses. Konon ceritanya maka anak itu layak untuk dibina di Platda namanya. Jadi ada pelatihan khusus buat atlet-atlet yang memang secara limit sudah lewat limit A, dan kemudian itu nanti akan dipoles lagi supaya bisa menjadi bagian dari tim kejurnasnya DKI. Apakah benar seperti itu? Kami masih lihat mengikuti juga prosesnya. Yang penting day by day-nya adalah ya Uji tetap latihan di BNT, ngikutin program dari coachnya. Ya kami sebagai orang tua ngejagain dari sisi nutrisi, istirahat, terus ya mensupport peralatan yang dibutuhkan dan sebagainya. Jadi ketika kesempatan itu datang dia siap. Betul. Gitu ya. Harapannya kita bisa menjadi termasuk golongan orang-orang yang beruntung, karena ketika kesempatannya tiba kami siap begitu.
gitu. Iya, oke, kita lanjut ke hal yang aku syukuri sih kalau dari aku, kalau dari catatan kita sebagai kalau orang dari tua, catatan sebagai orang tua, hal yang paling disyukuri bulan ini ada beberapa sih yang aku tulis. Yang jelas kalau dari aku sih bisa menyelesaikan dokumentasi belajar Ojianti untuk diserahkan ke PKBM ya. Ya walaupun kita sempat terlewat info dikit, jadi sempat lumayan begadang kejar tayang ya untuk kemudian selesaiin. Entah kenapa kita bisa kelewat itu. Nah sekali lagi beruntungnya adalah kita nyicil ya. Kita itu selalu menyicil setiap ada hal yang menurut kita ini bagus nih masuk portofolio, ini bagus nih masuk dokumentasi. Itu kita punya folder bersama dan dari semua platform kita pakai Telegram. Telegram itu kita bisa isi bareng-bareng dan setiap ada hal-hal yang menurut kita ini penting, bagus untuk dokumentasi kita naikkan di situ. Kita langsung naikin. Jadi setiap apapun yang baru terjadi langsung naikin. Jadi ketika harus ada mencari foto ini itu gitu ya, kita udah bisa langsung bikin gitu. Betul. Kita tanpa harus ngoprek-ngoprek galeri, tanpa harus. Jadi kita udah bikin misalnya dokumentasi belajar Oji 2022 gitu ya. Karena di 2021 lain lagi. Betul. Kita udah bikin lagi gitu. Jadi nanti mungkin ya ketika 2023 ya udah bikin lagi gitu. Jadi kita enak nih untuk udah ada tanggalnya. Betul. Juga setiap kegiatan gitu. Ya, jadi itu yang memudahkan. Jadi buat siapa tahu ada yang dengerin podcast ini terus kemudian lagi memikirkan cara mendokumentasi yang enak karena mungkin sama ini bingung gitu ya, wah apa fotonya banyak, nyarinya gimana gitu. Iya, apalagi kayak harus manjat-manjat di Google Foto gitu, capek banget sih gitu, makan waktu ya. Jadi menggunakan Telegram ini menurut kami masih sangat jadi sebuah cara yang memudahkan dan tidak menuin handphone kita juga. Betul sekali. Gitu. Kita juga jadi bisa menghapus foto di handphone dengan lebih tenang lah karena sudah yang bagus-bagus sudah naik di backup di cloud. Nah, kalau dari catatanku ya ini yang tentang kolam direnovasi tadi. Jadi bersyukur walaupun kolam BNT itu lagi direnovasi, anak-anak ya tetap bisa latihan mandiri gitu ya di kolam lain. Walaupun sebenarnya secara ini tuh tetap aja kurang ideal ya. Karena kan tanpa didampingi coach. Terus nggak dapat 50 meter juga karena kolam 50 meternya itu kalau di kolam Halim masih dibagi lagi untuk anak yang lebih kecil gitu, yang lebih kurang dalam gitu. Lebih tepatnya buat main-main sih. Jadinya kalau mau direnangin nembus ke sana tuh nggak bisa dengan enak gitu, tetap aja nggak los. Itu tetap lebih baik sih. Akhirnya kita kan ini cerita aja ya teman-teman ya, kita tuh sempat mencoba kolam renang yang sebenarnya enak sih, dekat, jarak 50 dapat, namun ternyata ya kalau di dalam dunia kolam renang itu kadang-kadang ada faktor air yang cocok-cocokan gitu. Iya benar. Terus di kolam yang kami datangi ini yang di Otista ini kan dilalah ada efek air yang belum cocok sama Oji gitu ya. Membuat kulit tuh jadi gosong banget. Yang paling gak enak itu ternyata ada efek batuk yang sampai beberapa hari gitu, yang kayaknya kayak kaporitnya tuh kuat banget. Jadi gitu. akhirnya kita putuskan cari yang lain, nyobain di Halim. Ternyata beberapa kali berenang baik-baik aja tuh kulit sama pernapasannya, walaupun kemudian jarak panjangnya nggak maksimal, tapi ya itu mendingan lah daripada kemudian jadi sakit karena sesuatu hal yang kami nggak tahu. Jadi ya bersyukurlah ketemu juga sih Halim. Karena bulan puasa waktu itu kan latihannya dan mungkin nggak banyak orang latihan, jadi kaporitnya kan mungkin kental terus banget. Iya. Oke, kalau dari catatanku lagi bersyukur kemarin itu sudah bisa halal bihalal ketemu keluarga besar ya pas lebaran. Jadi itu kesempatan Oji sama Yanti bisa merasakan lagi suasana berkumpul lagi dengan keluarga besar gitu. Ketemu eyang-eyangnya, sepupu, ketemu om tantenya, ketemu sepupu-sepupunya. Ya itu bersyukur. Ya, kalau catatanku lebih ke sehat sih. Aku bersyukuri anak-anak itu ya ada 1-2 kecapean tapi tidak kemudian yang tetap secara umum sehat di bulan kemarin. Hal istimewa yang terjadi ya pada anak-anak ya itu tadi yang kita cerita soal program sekolah tadi. Betul. Jadi ceritanya tuh gini, kita tiba-tiba dapat
tawaran gitu ya, dapat tawaran Oji mau nggak ikutan ada program gini. Kita punya tantenya ini kita kenal banget, tipenya itu kalau di WhatsApp tuh nggak banyak basa-basi, pasti langsung jeder harus segera gitu. Untuk beberapa urusan tuh gayanya begitu dan memang mepet. Dan ya justru hari karena ini ditawarin, sorenya besoknya berangkat. Karena besok udah harus berangkat, hari ini udah harus nyerahin gitu. data apalagi itu kalau mau ikut gitu ya. Nah itu kita kedatangan tawaran itu, dan ya setelah pertimbangkan waktunya, setelah berkirim pesan ya kita kan juga harus tahu dulu kan acaranya kemana, berapa lama, apa yang harus disiapkan, terus apa yang perlu kita perhatikan dari kegiatan ini gitu. Jangan kemudian iya aja atau kita ternyata tidak memenuhi kebutuhan yang di standarnya dan sebagainya. Itu kan menjadi sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi pesannya itu tentang pokoknya anaknya suka laut, nggak harus jago renang gitu. Terus yang penting usianya usia SMP gitu. Ya, begitu kita lihat programnya sekilas, dikasih brosurnya segala macem, kok lucu banget nih program gitu ya. Terus naik kapal pinisi, kita cari browsing si Agustin Pinisi ini, kapalnya cakep banget. Terus kemudian programnya mau diving, lihat mentor-mentornya ada yang dari Yunani gitu ya, orang-orang luar negeri. Terus kemudian ada dua mentor Indonesia lainnya yang kayaknya ilmunya bagus-bagus gitu. Terus begitu ngelihat harga rate-nya kalau sampai program ini jadi itu lumayan juga nih paketnya nih dan harganya. Kita juga nggak akan niat juga sih ikut begitu kalau ibaratnya kalau tanpa ditawarin gitu ya. Dan ternyata ini memang program baru. Jadi ini program baru yang lagi digagas sama yang punya bisnis kapal ini, mau bikin program edukasi, mengenalkan koral, belajar diving, terus nanti ada melepas penyu, terus menanam koral, ada kayak tadi kan Oji bilang terus kemudian snorkeling dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari kegiatan selama 2 hari 1 malam. Terus dia ketemu teman-teman baru lagi di sana segala macam. Jadi banyak banget sih keseruan yang hal baru Oji pelajari gitu. Iya, nah itu yang kita kemudian pertimbangkan. Tentu kita tanya anaknya ya, anaknya mau nggak. Kenapa kita pertimbangkan? Karena Oji ini setelah sekian lama akhirnya sudah siap kembali latihan di kolamnya. Nah benar, jadi yang sudah selesai direnovasi itu. Karena mau persiapan ke Jurprov ini, tentu kan coachnya berharap Oji latihan intens supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh di airnya itu. Kok ada kegiatan ini? Nah, kita juga berpikir nih, ini pasti mengganggu ritme atau mengganggu program yang sudah disiapkan supaya dia bisa mencapai waktu terbaiknya. Namun kami juga mempertimbangkan ini adalah kesempatan langka yang nggak tahu lagi kapan datangnya, dan kami melihat ini bisa punya pengaruh baik terhadap kepercayaan diri Oji dan banyak lagi gitu. Dari sisi mental, dia punya kenangan, dia punya pengalaman baru yang kemudian pergi tanpa ada kami gitu. Tapi kami tahu masih lingkaran orang-orang baik lah gitu ya. Kemudian walaupun karena kan Oji masih SMP kan, masih 12 tahun. Kami tahu ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini kalau nggak diambil kita nggak tahu dapat kapan lagi. Jadi kami putuskan ambil. Ya udah, sorenya aku pamit ngobrol sama coachnya gitu ya. Coachnya kaget lah, maksudnya ya kan ikut ke Jurnas juga bisa jadi salah satu pengalaman gitu. Ke Jurprov? Enggak, ke Jurnasnya. Jadi coachnya tuh ngasih tahu kan, aku bilang ini kan bisa jadi pengalaman baiknya buat Oji gitu. Terus coachnya tuh coba mempertimbangkan lagi bahwa kalau Oji lolos limit A itu bisa jadi bagian dari tim kejurnas, juga bagian dari hal baik juga, pengalaman gitu hidup juga gitu. Iya benar juga gitu. Tapi akhirnya setelah ngobrol lumayan tuh panjang, 30 menit ada kali ngobrol sama coachnya gitu. Karena ngobrol ngalur ngidur, muter-muter seputar dunia renang, dan akhirnya memang mengarah kepada pada akhirnya di dunia renang pun gitu ya, karena dia adalah dunia olahraga yang kompetitif, yang berhasil adalah betul-betul yang memang pertama memang
memang berprestasi bagus secara fisik, namun juga ada faktor-faktor lain gitu ya, maksudnya faktor pilihan apa segala macam yang kemudian itu ada di luar kontrol kita. Akhirnya belakangnya itu akhirnya ada kata sepakat bahwa ya kan ini Om yang sudah pilihin, pasti ini yang terbaik, dan apapun yang terbaik buat Oji ya, saya dukung kok Om gitu, lebih seperti itu. Jadi akhirnya akhirnya Oji berangkat, kita antarkan ya ke Ancol pagi-pagi. Ya lumayan lah, kita jadi lihat-lihat pantai lah ya pagi-pagi itu ya. Atau masuk Ancolnya kan dibayarin juga karena bagian dari ya, fasilitas. Udah akhirnya Oji dilepas bersama, Dilala nggak ada peserta laki-lakinya di acara trial ini karena pada sekolah kan gitu. Tadinya sih ada anak-anak laki yang mau ikut, tapi karena ngelihat ada kakaknya kan, terus ngelihat kayaknya perempuan semua dia nggak mau ikut. Jadi nggak tahu juga kalau Oji bakal ikut gitu. Kalau tahu juga sempat diminta cari temennya gitu, tapi kita ternyata ya walaupun keluarga lingkaran kita homeschooling nggak semuanya punya kan sudah punya agenda luang, terus gitu kita ya. juga ngelihat kira-kira anak siapa nih yang bisa dalam waktu apa ya singkat, yang singkat dan siap gitu kan. Beberapa kita udah hubungi dan memang nggak bisa, memang nggak gitu, mudah karena kan udah ada agenda, ada yang sakit juga, gitu. Jadi ternyata tapi kan Oji sendiri udah siap gitu ya, dan dia juga memang terlihat bersemangat gitu. Bahkan sebelumnya tuh kita nggak pakai nawarin dulu loh, maksudnya pada saat kita lagi diskusi ada tawaran ini, Oji langsung yang ngelihat PDF-nya itu kan langsung mau gitu. Dia semangat kan. Oke, jadi itu yang kemudian udah akhirnya kita lepas, terus udah kita kembali, kita punya kesepakatan ya mah, pokoknya ayah sama mama kan dia bisa bawa gawainya kan ke sana untuk berkirim kabar gitu. Kita udah pesan sama Oji bahwa ayah sama mama nggak kabarin ya, kita nggak nanya-nanya ya, pokoknya tapi kalau misalnya Oji kalau Oji punya waktunya gitu ya, punya waktu dan mau menyapa kami, ngasih tahu kami kabarnya, kami senang banget dan gitu aja gitu. Dan memang aku juga menahan diri sih, nggak kepo-kepo gitu ya, maksudnya nggak Oji lagi karena sudah ada rundown acara juga, jadi kan kita tahu ya hari pertama udah jam segini dia ngapain, aku paling ngecek rundown acara, Oji lagi snorkeling nih jam segini, Oji lagi belajar tentang ini nih jam segini, lagi makan siang gitu. Jadi sebenarnya tinggal lihat jadwalnya aja gitu, dan aku juga nggak mau kepo-kepo dia nanya foto atau apa, aku biarin aja lah dia menikmati momen itu. Kita juga pesan sama Oji, jadi dokumentasi ya, maksudnya mau foto-foto, kalau bisa memungkinkan kamu potret kamarmu, potret makananmu, potret teman-temanmu, mentormu, kok kamu bisa ambil gambar dari angle-mu, ambil. Walaupun ayah pasti yakin, pasti karena ini tujuannya trial, mereka udah punya tim dokumentasi sendiri. Oji ambil angle ya gitu. Jadi supaya karena kita juga perlu buat diri kita sendiri. Itu pesan kita sama Oji sih. Dan ya benar sih, dia kabar pertamanya itu dia mengirimkan foto kamarnya gitu. Terus ya itu sih. Terus baru kemudian kita pegang sih nomor mentornya ya, nomor yang punya bisnisnya itu kita pegang. Tapi ya kita kan, cuman kita juga nggak mau jadi orang tua yang ya biarkanlah gitu ya, acaranya juga baru sehari, masa kita justru, udah gitu, nikmati aja gitu. Terus yang terjadi adalah besoknya kemudian kita terima foto mungkin itu foto Oji terbaik tahun inilah gitu ya, yang kemudian angle-nya bagus banget, dia lagi foto di dalam air itu. Terus habis itu udah dengan keterangan rencana rundown hari itu, kita dikasih tiket masuk buat jemput lagi. Udah deh, sorenya kita ke sana. Kebetulan aku ada rapat nggak jauh dari situ, siangnya kita pergi sekalian. Terus kita ke sana, kita jemput. Terus kita main di pantai-pantai dulu kan, karena kan kapalnya baru maghrib tuh nyampe jam 6:30 lah. Jadi kita puas lah menjelajah di sana sama Yanti, moto-moto gitu ya. Titik tunggunya itu di cottage-nya Pulau Putri Duyung Cottage. Nah itu yang kemudian menjadi tempat kita menunggu, dan ya jadi merasakan walaupun sebentar bagaimana melepas dan menanti anak pulang yang ikut pergi sebuah program tanpa kita gitu. Dan aku terharu sih gitu ya, ini kan hal di luar agenda kita banget gitu ya. Jadi memang ya kita boleh berencana, kita juga
tapi ada hal-hal yang ternyata datang tuh di luar bayangan kita gitu. Kesempatan baik datang gitu ya, tinggal kita gimana nih mau mengambil atau tidak gitu ya. Itu yang kemudian kita harus cepat-cepat tangkap dan dokumentasi ya. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Ini Oji bisa mengikuti Kejurprov selama 3 hari di GBK itu sih ya. Oke. Dengan catatan waktu yang sangat baik. Oke. Nah, kalau aku mencatat kalau hal istimewa terjadi sama anak-anak itu justru pelajarannya. Ya, aku juga nyatat sih yang celana renang ya. Betul, pelajaran untuk menghargai apa-apa yang sudah dimiliki. Misalnya ada cerita Oji ya, di antara keseruan dia lomba itu ternyata celananya nggak kebawa gitu ya. Mungkin ketinggalan pas itu lagi itu terjadi mandi. Di hari kedua. Pada saat hari kedua itu memang sampai maghrib ya, sampai udah gelap. Jadi aku sih ngelihat Oji tuh anak yang selama ini anak yang sangat open sama barangnya, nggak pernah ketinggalan juga selama ini. Mau latihan di klub, mau lomba tuh nggak pernah, dia selalu menjaga barang-barangnya karena kan dia tahu ini bukan barang yang mudah untuk dibeli secara harga gitu kan. Nah kalau kemarin terjadi tuh ya itu hal yang kita bisa maklumi, kita sangat bisa maklumi gitu, tapi kan itu jadi pelajaran penting. Kewaspadaan lagi buat dia ke depannya gitu kan. Dan kami minta Oji bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ya udah, dia sepakat untuk menggunakan uang yang tabungannya untuk beli celana lagi karena kita nggak punya cadangan celana khusus lomba lagi selain yang karena itu terjadinya hari kedua. Jadi kan besok paginya tuh masih ada lomba lagi. Jadi kan kayak yang celana itu baru beli, tiba-tiba ketinggalan. Dan ya kalau ketinggalannya tuh mungkin barang apa gitu ya, itu masih bisa disimpan di panitia gitu. Kalau celana dengan celana sebagus itu udah malam juga kita nggak bisa laporan juga. Kontak pelatihnya untuk liatin. Dan itu kan ketinggalannya di kamar mandi gitu. Jadi akhirnya ya udahlah kita ikhlasin aja dan bersyukur dikasih rezeki bisa beli lagi gitu untuk persiapan hari ketiga. Ibaratnya kalau ketinggalannya hari ketiga gitu ya, lomba udah selesai ya udahlah nggak usah beli celana dulu gitu kan, nunggu sampai ada event berikutnya gitu. Tapi karena masih ada lagi kan, mau nggak mau kita nggak mungkin dia pakai celana latihan karena celana latihan kan juga secara kualitas kan beda itunya ya, longgarnya apanya gitu. Jadi itu keseruan yang terjadi sih. Masuk Yanti juga secara tidak sengaja mematahkan kacamatanya yang baru dimiliki, belum ada seminggu, belum lama lah gitu ya. Jadi itu menjadi pelajaran buat dia untuk menghargai barang-barang yang dia punya. Karena dia sebenarnya ketika tidur dia naruhnya tuh di sebelahnya, bukan ditaruh di atas lemari atau di kotak yang udah kan aku di kamar tuh udah naruh 2 kotak kan, kotak penyimpanan barang-barang penting lah Oji dan Yanti gitu. Jadi mau kacamata, mau apalah barang-barang yang gampang keteteran dalam arti bisa hilang nih tapi kita butuh banget, itu udah ada kotaknya sendiri gitu. Jadi karena Yanti nyimpannya di sebelah dia tidur, ternyata itu ketindih kayaknya kalau aku lihat dari patahnya itu gitu ya. Kan dari sini Yanti pasti akan jadi lebih ingat lah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jadi Yanti ingat bahwa ini bukan soal harga aja, tapi soal waktu yang dibutuhkan yang harus dialokasikan oleh ayahnya untuk kemudian menservis kacamatanya. Nah, itu kan juga berharga dan perlu dia pikirkan. Itu yang kemudian kita jadikan pelajaran kemarin. Maka itu menurut aku itu hal yang cukup istimewa kemarin terjadi. Dan juga selain ketemu sama keluarga besar saat lebaran, anak-anak tuh juga ketemu banyak orang lagi di acara kopdarnya Rumah Inspirasi. Aku juga nulis nih, ada dan kopdar. juga ada beberapa ketemu sama teman-teman Oase lah yang datang ke rumah, kan dia ketemu lagi sama Lintang Langit dan sebagainya, yang kemudian akhirnya setelah sekian lama nggak ketemuan. Nah itu jadi momen-momen menarik lah buat dia. Iya. Oke, lanjut ke apa ya? Kalau hal yang bertumbuh apa dari catatan ayah? Yang catatan ayah bertumbuh, yang kalau Oji itu jelas di Kejurprov ya. Kejurprov itu dia
6 gaya yang diikutkan itu semuanya best time, dan dia dapat 3 perak. 3 perak tuh juara 2, artinya dia di peringkat 2 untuk 50 meter punggung, 200 meter punggung dan 100 meter punggung. Jadi betul-betul ada satu anak punggung yang selisih dikit banget sama Oji di atasnya. Dan seusia Oji. Ya. Seusia betul, dan kemudian dia dapat 2 perunggu, 100 bebas dan 50 bebas. Satu gayanya kena diskualifikasi, itu juga menjadi pengalaman pertama Oji kena diskualifikasi karena ada kesalahan teknis di pembalikan dan sebagainya. Jadi itu menjadi pelajaran juga buat Oji. Jadi kalau renang itu memang ada juri gaya. Juri gaya itu kalau ngelihat lomba renang itu dia akan berdiri di samping kiri dan kanan kolam ya. Dan juri gaya tuh ya udah kerjanya memang jalan mondar mandir itu pada saat lomba dimulai gitu. Dan ya dis itu biasa lah gitu ya, karena banyak yang kena dis itu, banyak banget di setiap seri itu pasti selalu ada pengumuman ya. Ada aja yang kena. Ada aja yang kena gitu, karena kan memang apa ya, pembalikan ini kalau nggak hati-hati memang, kalau nggak fokus, nggak ingat bahwa pembalikannya harus benar, itu jadi memang bisa jadi membatalkan keberhasilan. Walaupun karena waktunya tetap bisa lewat limit B, dia nggak kena denda. Jadi kalau di kejuru prof ini nggak berhasil lewat limit malah didenda gitu. Karena ya memang seleksi hitungannya gitu. Terus kemudian kalau yang bertumbuh itu aku senang Oji itu di Teens Club Rumah Inspirasi. Dia sama aku juga nulis itu. Dia membuat slide tentang tema makanan favorit dan dia terpilih presentasinya itu sebagai presentasi favorit hari itu. Aku juga aku ngelihat dia makin percaya diri sih ketika ada acara kayak gitu untuk ngomong, tampil di depan teman-temannya tuh lebih meningkat sih kepercayaan dirinya gitu. Itu yang bertumbuh catatanku. Kalau Yanti jujur memang santai sih yang dilakukannya, dia lebih fokus dia ke keseharian, pokoknya masih terus itu sih komitmen komiknya sama komitmen komik. Itu kalau dari hal yang bertumbuh. Kalau maju ke depan, kalau dari catatanku ya renang bulan ini karena kolamnya udah selesai renovasi, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Dan Yanti juga setelah dia cuti ya sebulan lebih, akhirnya dia kembali lagi berenang. Dia masih 2 kali seminggu. Kalau Oji kan memang sudah di kelas progresif kan, latihannya udah dari Senin sampai Jumat kalau Oji gitu ya. Jadi persiapan untuk event selanjutnya apakah jadi ke Jurnas di bulan ini ataupun event apapun, pokoknya yang penting latihan dulu aja. Lalu kemudian ya Oji aku ngeliat dia kuatin aja terus di agoranya, karena itu baik buat dia melatih kepercayaan diri, kosakata dia banyak dapat, karena di agora itu ada mentor native speakernya gitu ya, ada Mike itu yang kemudian memberikan banyak masukan yang baik gitu. Aku pernah nguping bagaimana Mike mengapresiasi anak-anak itu, termasuk Oji pernah diapresiasi. Aku melihat itu mentor yang baik buat Oji. Nah untuk Yanti sendiri, dia kalau misalnya ikut student club itu aku ngeliat Oji masih memang belum ada yang beririsan dengan minatnya. Jadi tadinya ada eksplorasi Minecraft tapi libur di semester ini, jadi Oji praktis nggak ada ikut student club sih di PPX. Tapi kalau Yanti masih ikut digital drawing, dan itu biarkan dia ikut terus di sana. Dan kita udah daftarkan di Belajar Art ya, Yanti ya, untuk kemudian ada event dia lebih melukis, terus nanti sama mentornya lukisannya mau dibuat pameran online gitu. Jadi virtual. Kayaknya menarik sih. Itu kayaknya bagus buat pengalaman dokumentasinya Yanti juga. Jadi Oji tetap melanjutkan kegiatan Agora sama TCRI ya. Teens Clubnya tetap ikut. Teens Club ya. Yanti masih melanjutkan proyek komiknya yang lumayan berjuang kita ikutin terus prosesnya, kita jagain terus. Semoga karena bisa. Kan memang dia latihan komitmen sih, karena kan waktu proyek ini ditawarkan dia yang pingin kan. Betul. Dia yang mau gitu, yang kita tawarin, dan dia yang malah bersemangat gitu. Itu sih kalau dari catatanku. Begitulah refleksi kita di bulan
Mei 2022. Wih, ini refleksinya cukup panjang, lebih dari 30 menit karena memang ya ini bulan Mei ini bulan seru banget, khususnya di kegiatan-kegiatan OJI ya di bulan ini, dan mudah-mudahan refleksi ini selalu menjadi alat buat kami untuk bisa melihat hal baik yang bertumbuh yang terjadi pada anak-anak. Iya, jadi memang salah satu hal yang aku juga berusaha konsisten gitu tuh memang menuliskan jurnal ini sih gitu ya, termasuk anak-anak ya, walaupun jurnalnya itu jangan dibayangkan jurnal yang rumit, yang berat ya, karena atau ditulis dengan baik gitu ya. Jangan bayangkan seperti jurnal-jurnal yang ada di Instagram lah gitu, yang memang dihias-hias, enggak gitu, tapi lebih ke setiap bulan tuh anak-anak tuh kami ajak untuk menuliskan jurnal syukur, lebih ke apa sih yang dia syukuri pada hari itu gitu, nggak apa-apa 3 hal gitu, tapi dia menuliskan, dan itu yang membuat enak ketika harus refleksi bulan, karena mereka udah punya udah punya acaranya selama sebulan itu, mereka udah ada jadwalnya kan ngapain, terus setiap harinya itu mereka mensyukuri hal yang terjadi di hari tersebut. Udah sederhana itu sih. Betul. Jurnal dan ada to-do list kan. Ada to-do list bersama. Nah, kita juga bikin to-do list bersama di Google Keep. Jadi kita bisa saling lihat ya to-do listnya ayahnya apa, ibunya apa, yang akan dilakukan di hari tersebut, Oji apa, Yanti apa, dan senang sih gitu. Jadi kita bisa sama-sama membuat rencana di hari esok gitu. Iya. Itu sih. Begitulah perjalanan homeschooling kami di bulan Mei 2022 ini. Semoga bermanfaat kalau ada yang mendengarkan sampai selesai. Siapa tahu bisa jadi inspirasi, dan teman-teman juga bisa merefleksikan dan mendokumentasikan pertumbuhan secara berkala dari anak-anaknya, karena tidak ada sebuah pencapaian yang terjadi begitu saja. Itu semua adalah proses yang dibangun selapis demi selapis, dan kita syukuri dan kita dokumentasikan melalui rekaman ini, melalui podcast ini. Iya, benar. Oke, sampai kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya di bulan Juni. Oke, dadah.